sudah diobrolkan juga sih sebelumnya, itu ada enak. Jadi 2 kamar di dalam, 2 tempat tidur, 2 kamar tidur maksudnya. Jadi 2 kamar tidur, biasanya satu king, satunya itu double gitu. Ternyata kemarin itu karena kebetulan saya waktu pas meeting terakhir itu nggak hadir, ternyata meeting sama tim satunya lagi, ternyata udah nggak apa-apa katanya pakai quad aja. Itu sebenarnya cukup lah gitu ya. Ternyata sampai ke sini yaitu ada miss di situ. Ya mudah-mudahan kedepannya sih saya lebih baik lagi. Jadi nanti kita tanyain dulu sama calon jamaah bahwa sebenarnya hotel-hotel di teman-teman juga bisa lihat nanti di booking.com atau di mana biasanya suka ada ukuran kamarnya kan ya. Lihat deh ukuran kamarnya. Jadi ini quad ya, jangan senang dulu quad. Ini triple, lihat dulu itu ukuran kamarnya. Karena ukuran kamarnya sama yang double tuh sama. Kalau double tuh nggak masalah. Nah kemarin teman saya itu itikaf, dia bagus banget dapat hotel di Olayan Ajian ya. Olayan Ajian kan persis sampingnya WC nomor 4, jadi dekat sama WC nomor 3 juga. Jadi ke Masjidil Haram deket banget. Tapi untungnya terus saya bilang sempit nggak, dia bilang enggak lah karena kita cuma berdua. Oh iya, berdua mah gak ada masalah, ukuran 18, tapi bertiga, berempat itu congested banget ya gitu. Pas saya lihat yang ketua rombongan, saya lihat ini congested ya, bener. Tapi yang berdua mah gak ada masalah gitu. Tapi mereka gak ada masalah kan, nggak mau 2, mau 3, mau 4, pokoknya bisa berangkat lah gitu ya, gitu. Kayak Ibu Nita gitu, nggak ada masalah gitu. Itu berdua nggak ada masalah karena memang rata-rata kamar-kamarnya itu emang didesain untuk double aja gitu. Iya kak, dimanapun hotel tetap intinya mau Ka'bah ke Raudhah, hehe. Iya benar banget. Bang bisa nggak part time nggak kalau kuliah di UIM? Jangan, kalau kuliah di UIM tuh nggak boleh part time. Nah, kalau kuliah di UIM setahu saya, UIM itu ketat banget. Cutinya juga apanya gitu. Banyak yang akhirnya tergoda untuk part time menjadi mutawif atau menjadi TL saat hajian, itu mereka gugur. Karena kalau UIM itu ketat ya. UIM ketat, harus beres dulu akademisnya. Mereka bisa mengambil sampingan ketika ada libur panjang. Jadi pas liburan aja mereka bisa ada sampingan. Tapi kalau misalnya nggak ada nggak itu, mereka cenderung makanya bisa diperhatiin bahwa yang jadi mutawif kebanyakan bukan dari UIM. Jadi mutawif itu kebanyakan sekarang itu dari Mekah atau kalau enggak dari Mesir. Mutawif dari Mekah dan dari Mesir. Tapi kalau mutawif dari UIM itu jarang. Rata-rata UIM paling banter dia hanya di Madinah saja. Paling antar ke Raudhah atau kalau enggak city tour atau kalau enggak tour yang di sekitar masjid, udah itu aja gitu. Mereka nggak bakalan jauh sampai ke Mekah gitu. Adapun ada yang seperti itu biasanya mungkin udah lulus S1-nya, lagi nunggu mau S2. Nah, itu baru ada beberapa yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka rutin bawa jamaah gitu, enggak. Kalau UIM tuh enggak, setahu saya enggak. Yang kebanyakan itu dari Ummul Qura Mekah sama dari Mesir, Egypt, dari Al-Azhar gitu. Seperti itu. Atau kalau enggak dari Yaman, ada juga yang dari Yaman gitu. Lalu aku mau jadi petugas haji tapi jasaku cuma lulusan SD. Nggak apa-apa, insya Allah nanti kalau misalnya memang ada jalannya bisa naik haji juga. Apapun itu, mau lulusan SD, mau lulusan SMP, SMA, D3, S1. Tapi ya kalau misalnya itu bisa kejar paket B, kejar paket B sama paket C kok. Pak Ahmad bisa kok. Nanti dapat ijazahnya resmi dari pemerintah.
Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang mungkin saya cuma lulus SD tapi ini sudah berumur, jangan berkecil hati, daftar aja nggak apa-apa, daftar kejar paket sama kayak Atta Halilintar, mereka kayak gitu, mereka kejar paket ya. Sok terus belajar mah sampai usia berapapun juga tetap harus. Bagaimana supaya bisa tinggal di Madinah? Banyak cara tinggal di Madinah, jadi mahasiswa di UIM, atau misalnya jadi bisnismen, atau misalnya bekerja di area Madinah ya, gitu, di salah satu perusahaan di Madinah, apapun itu. Pertama dompet terus ada isinya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Benar. Oleh ajian sempit dan aliran air kecil, yes betul. Oleh ajian sempit dan aliran air kecil, tapi dia di depan enaknya ya. Rekomendasi kuliah di Madinah yang paling bagus untuk Hawa itu namanya itu Toiba University untuk perempuan ya. Untuk perempuan di Madinah namanya Toiba University. Silahkan buka websitenya, mungkin sekarang lagi ada penerimaan. Bagaimana cari perusahaan di Madinah? Bisa cari di website, disesuaikan dengan backgroundnya ya. Jadi gini teman-teman, kerja di Saudi Arabia itu minimal harus punya pengalaman 10 tahun dari Indonesia di bidang yang sesuai yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak bisa serta-merta langsung berangkat gitu, nggak bisa ya. Ya jadi saya sarankan ya buat teman-teman yang di Indonesia yang sudah 10 tahun dan mandek posisinya, dan mungkin secara ekonomi kurang ada kemajuan, udah resign pindah ke Saudi Arabia. Nanti posisi yang kosongnya itu bisa diisi sama saudara-saudara atau adik-adik yang masih baru, sehingga nanti adik-adik bisa kerja di situ, mereka juga bisa dapat pengalaman, nanti kedepannya mereka juga bisa pindah ke luar negeri gitu. Soalnya kalau yang di Indonesia sekarang mau masuk ke luar negeri juga nggak bisa, nggak ada pengalamannya gitu ya. Kok jadi ngatur? Ya itu mah ide aja. Jadi seperti saya ada pengalaman 12 tahun di Indonesia. Udah 12 tahun di Indonesia, saya pindah ke sini. Nah posisi saya kan kosong tuh di Indonesia. Datanglah anak-anak baru gitu. Jadi posisinya itu maju ya gitu, terisi gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk lokasi Ajiad gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin duitnya banyak, ya Pullman, Rotana, Movenpick gitu ya. Nah di antara semua itu, di antara yang mahal-mahal di Abraj, mana Kang yang paling affordable? Yang paling affordable itu yang pertama Elaf Kinda, yang Pullman Zamzam, yang ketiga itu Movenpick itu. Ya, kalau Raihan dia di atasnya dikit. Terus Pullman